Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normadina Syafarina, NPM 186303777. Saya dari kelas 5A, Nonrek Banjarbaru, Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu evaluasi MK. Jadi, evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunaannya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, atraktif, dan menantang. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan selama proses pembuatan produk saat produk tersebut sudah jadi, dan saat produk tersebut dipasarkan. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Paradigma evaluasi. Paradigma evaluasi terbagi menjadi quick and dirty evaluation, usability testing, field study, dan predictive evaluation. Apa itu quick and dirty evaluation? Quick and dirty evaluation adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang direkomendasikan secara hati-hati. Usability testing. Usability testing ini cukup dominan dan mulai digunakan pada tahun 1980-an. Melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desainer sistemnya. Kinerja user pada umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Cara yang umumnya untuk digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara yang pertama melihat secara langsung, dan yang kedua merekamnya dalam video. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium, di mananya user diberi suatu treatment tertentu, misalnya cahaya, suara, warna, atau bisa juga tanpa treatment. Lalu ada field studies. Berbeda dengan usability testing, evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat dilakukan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, dan evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan dalam field studies yaitu interview, observasi, partisipasi, dan etnografi. Dan dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya.
Lalu ada predictive evaluation. Predictive evaluation didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini menjadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungan evaluasi ini, user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan, proses pembuatannya relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Tahun-tahun terakhir ini, evaluasi ini cukup populer. Selanjutnya ada teknik-teknik evaluasi. Teknik-teknik evaluasi terbagi menjadi observing user, asking user their opinion, asking expert their opinion, test user performance, modeling user's text performance to predict the efficiency of a user interface. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi dapat dilihat dari tabel berikut. Teknik dan quick and dirty seperti observing user. Dalam teknik observing user, penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Teknik asking user, diskusi dengan user dan user yang potensial dalam suatu grup atau grup khusus. Asking expert untuk mendapatkan kritik tentang penggunaan sebuah prototype. Lalu ada user testing, modeling user text performance. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Dalam teknik observasi user, melalui video dan catatan dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja, software, atau menghitung kinerja waktu. Dengan menggunakan kuesioner kepuasan, maka dilakukan pengumpulan opini user. Interview kadang dilakukan untuk mendapatkan opini yang lebih detail. Asking for expert, user testing dilakukan di laboratorium, modeling user text performance. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Observasi user dilakukan di lokasi manapun juga. Dalam studi etnografi, evaluasi turut serta dalam lingkungan user. Ada asking user, evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihatnya kepada peserta. Ada asking expert, user testing, dan modeling user text performance. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Teknik observing users ada asking user, asking expert. Dalam paradigma prediktifnya, seorang menggunakan patokannya dalam membuat desain untuk memprediksikan kemajuan sebuah tatap muka. Ada juga teknik user testing. Kalau ada modeling user text performance, model yang digunakan untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Lalu skala Likert-nya merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Ukuran skala mulai dari 4 hingga 7. Ukuran 4. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus. Ukuran 5. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, 5 sangat buruk. Ukuran 7. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 agak buruk, 4 netral, 5 agak bagus, 6 bagus, dan 7 sangat bagus. Penelitian umumnya menggunakan 5 skala. Di sini dapat dilihat contoh evaluasi dari contohnya. Sekian presentasi dari saya. Banyak kekurangan dalam presentasi ini. Diharapkan Bapak dapat menerima presentasi saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.